Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ningsi, NPM saya 221055220108. Saya sedang mengerjakan UTS pengantar teknik informatika. Nomor 1. Komputing bukan sebuah disiplin ilmu tunggal, melainkan sebagai sebuah rumpun ilmu berdasarkan secara deskripsi dan ruang lingkup rumpun ilmu. Komputing dan yang termasuk di dalam disiplin ilmunya. Jawabannya adalah dalam dokumen sesi 2005, ASMI-EEE dan AIS selanjutnya memetakan cakupan permasalahan yang dipelajari dan ditangani rumpun ilmu komputing berdasarkan analisis data-data hingga tahun 2005. Yang termasuk di dalam disiplin ilmunya adalah yang pertama Computing Science CS, yang kedua Computer Engineering CE, yang ketiga Information System IS, yang keempat Information Technology IT, kelima Software Engineering SE. Yang kedua, dalam mempelajari pengantar teknik informatika, maka Anda harus benar-benar memahami tentang data, informasi, pengetahuan, apa yang Anda pahami tentang data, informasi, dan pengetahuan, jelaskan relasi dari ketiga hal tersebut. Data. Data adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi-deskripsi dasar aktivitas dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Informasi adalah sekumpulan data yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Sedangkan informasi adalah data yang akan diproses. Pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi, sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Relasi dari data, informasi, dan pengetahuan adalah hasil dan pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang akan menerimanya, menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai manfaat. Sebuah informasi aktual diperoleh dari adanya data-data yang dikumpulkan dari sebuah peristiwa, penelitian, atau pengawasan. Jadi, informasi menjelaskan dari data yang ada menjadi kata-kata yang mudah dimengerti. Nomor 3. Sebagai yang kita ketahui, komputing terdiri dari dua bagian perangkat, yaitu keras hardware dan perangkat lunak software. Ada yang namanya Central Processing Unit atau CPU. Apa fungsi dari Central Processing Unit CPU tersebut? Jawabannya adalah CPU atau processing merupakan salah satu dari perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak. Sehingga CPU sering disebut sebagai prosesor dengan kualitas teknologi CPU yang digunakan. Fungsinya adalah, secara umum, CPU bertugas untuk mengeksekusi perintah dari sebuah perangkat komputer. Bisa dibilang, CPU adalah otak dari sebuah perangkat komputer. Nomor 4. Dalam era teknologi informasi sekarang ini, internet sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai perantara sarana komunikasi. Berikan penjelasan tentang cara kerja internet dan apa keuntungannya. Jawabannya adalah, langkah pertama, terkoneksi dengan modem atau router. Jadi, komputer atau smartphone kita bisa terkoneksi dengan web melalui modem atau router. Bersama-sama, perangkat ini mengkoneksikan jaringan ke belahan bumi lainnya. Yang kedua, mengetik alamat website. Ketika Anda mengetik alamat website di browser dan menekan tombol Enter, alamat tersebut akan terhubung dengan ISP, dan ISP tersebut juga terkoneksi dengan DNS atau Domain Name Server. Langkah ketiga, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Browser Anda akan mengirim HTTP request pada server yang dituju menggunakan TCP atau IP. Kemudian, jika berjalan lancar, server yang dituju akan mengirimkan sinyal 200 OK.
Barulah seluruh elemen seperti teks dan gambar dalam bentuk data akan dikirimkan. Langkah keempat, browser menampilkan data. Dari data tersebut, browser Anda akan menampilkan seluruh data tersebut sehingga Anda bisa membacanya. Nah, keuntungan internet adalah manfaat internet adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Mengikuti Encyclopedia Britannica, internet adalah jaringan luas yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. 5. Building blocks adalah sistem informasi yang kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Jelaskan blok-blok yang harus ada dalam sistem informasi. Jawabannya adalah blok-blok yang harus ada dalam sistem informasi adalah yang pertama, komponen input atau komponen masukan, yang kedua, komponen model, yang ketiga, komponen output atau komponen keluaran, yang keempat, komponen teknologi, yang kelima, komponen basis data, yang keenam, komponen kontrol atau komponen pengendalian, yang ketujuh, komponen hardware, dan kedelapan adalah komponen software. Baik, Bapak yang saya hormati dan teman-teman rekan-rekan yang berbahagia, sekian penjelasan jawaban UTS pengantar teknik informatika dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.